Halo, hai sahabat angka dan data. Pada tanggal 15 Februari 2023, Richard Eliezer menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang ini, hakim akhirnya memutuskan bahwa Richard Eliezer divonis penjara hanya selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Lama vonis ini telah diturunkan oleh hakim dari vonis sebelumnya yang oleh jaksa dituntut selama 12 tahun. Keputusan hakim ini disambut dengan baik khususnya oleh keluarga Richard Eliezer. Di balik hasil ini, muncul sebuah pertanyaan. Apa saja alasan hingga Richard Eliezer divonis hukuman ringan? Inilah 8 alasan terkuat mengapa Richard Eliezer divonis lebih ringan daripada pelaku lainnya dalam kasus yang menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Bukan pelaku utama. Richard Eliezer diketahui melakukan penembakan, namun ia bukan pelaku utama. Hakim mengatakan Eliezer punya peran menembak, namun Ferdy Sambo yang merupakan aktor intelektual, pencetus ide, perancang, sekaligus juga menembak Brigadir Yosua, serta melibatkan saksi lain termasuk Eliezer. Ferdy Sambo pun yang dipandang sebagai pelaku utamanya. 2. Justice Collaborator. Justice Collaborator adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Walau terlibat sebagai pelaku, namun Richard Eliezer berani mengungkap kejahatan secara jujur sehingga membantu hakim hingga bisa mengusut tuntas kasus Ferdy Sambo ini. Hakim menyatakan bahwa posisi Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator telah membantu meringankan vonisnya sendiri juga. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Susila Nintias mengatakan bahwa Richard Eliezer adalah contoh Justice Collaborator di mana berani mengungkap kejahatan secara jujur agar kasus bisa cepat terselesaikan. 3. Bersikap sopan. Hakim menyebut Eliezer selama persidangan bersikap sopan. Ia tidak membentak atau menyerang atau mengarang-arang cerita, melainkan tetap bersikap sopan, mendengarkan dan memberikan keterangan apa adanya dengan jujur sesuai yang diminta dalam persidangan. Sikap sopan inilah yang menjadi salah satu alasan kuat sehingga Eliezer mendapat vonis hukuman yang ringan daripada yang lain. 4. Belum pernah dihukum. Dalam catatan yang ada, Eliezer belum pernah dihukum atau terlibat sebelumnya dalam kasus. Eliezer belum pernah melakukan tindak pidana sama sekali. Hal inilah yang juga menjadi salah satu alasan mengapa dirinya divonis hukuman yang ringan dan menjadi pertimbangan dari hakim. 5. Masih muda. Lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Mei 1998, Eliezer yang memiliki nama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan beragama Protestan ini adalah anggota polisi yang masih muda. Ia bertugas sebagai ajudan atau asisten pribadi mantan Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo. Usia Eliezer yang masih sangat muda ini juga menjadi alasan mengapa ia divonis hukuman ringan atau juga menjadi pertimbangan dari hakim. Dengan usia yang muda, diharapkan ia terus dapat memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan mampu berbuat baik di kemudian hari. 6. Menyesali perbuatan. Sadar atas kejahatan yang ia perbuat dan terlibat dalam kasus,
sehingga menghilangkan nyawa Brigadir Yosua, Eliezer akhirnya menyesali perbuatannya. Ia pun bertobat dan berjanji tak akan mengulanginya. Eliezer mengetahui bahwa perbuatannya ini sangat-sangat jahat. Ia sadar dan menyesal serta meminta maaf kepada keluarga Yosua. Tindakan Eliezer yang menyesali perbuatannya ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa hakim menjatuhi vonis hukuman ringan kepadanya. 7. Keluarga Yosua memaafkan. Penyesalan dan permintaan maaf dari Eliezer kepada keluarga Brigadir Yosua diterima. Keluarga Brigadir Yosua memaafkan Eliezer. Ibu Yosua mengatakan bahwa Eliezer telah dipakai oleh Tuhan sebagai orang yang telah bertobat. Hakim pun mempertimbangkan keluarga Yosua yang telah memberikan maaf atau menerima permintaan maaf dari Eliezer. 8. Menghadirkan 3 saksi ahli. Dalam persidangan tanggal 26 Desember 2022, terdapat 3 saksi ahli yang hadir untuk meringankan ancaman pidana dan vonis dari Richard Eliezer. Ketiga saksi ahli tersebut yaitu Romo Magnis, yang adalah guru besar filsafat moral dan rohaniwan Katolik atau imam Katolik. Lisa Japri, yang adalah psikolog klinik dewasa, serta Reza Amril, yang adalah psikolog forensik. Penjelasan dari ketiga saksi ahli ini tentunya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan oleh hakim hingga pada Februari 2022, tepatnya tanggal 15, Richard Eliezer pun dijatuhi vonis hukuman yang ringan. Eliezer pun akhirnya divonis hukum yang lebih ringan daripada pelaku yang lainnya, yaitu dipenjara hanya selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Sahabat Angkatan Data, itulah 8 alasan terkuat mengapa Richard Eliezer divonis hukuman yang lebih ringan daripada yang lainnya, yaitu penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Menurut sahabat Angkatan Data, apakah vonis ini sudah sesuai? Silakan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga hukum dan keadilan di tanah air terus ditegakkan. Sekian dan terima kasih. Halo halo hai.